Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subscriber KLZ Official. Hello pribadi, semoga teman-teman semuanya hari ini baik-baik dan keesokan harinya juga baik-baik dan semakin di depan. Asik. Itu sepertinya slogan Yamaha ya. Oke, semoga teman-teman hidupnya semakin jaya, semakin sukses, walaupun misal belum sesuai dengan ekspektasi kita harus terus berusaha. Oke guys, nah kali ini kita akan membahas tentang konten salah satu teman kita di YouTube kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah, atau 1 hari yang lalu dia komen di video KLZ sebelumnya, minta tolong dicek bagian YouTube-nya karena sudah beberapa kali gagal. Padahal videonya itu viral sekali. Kadang ada satu video yang view-nya sampai 1 juta view loh. Dan juga yang kayak Elza heran sekali, kenapa sih subscribernya banyak banget kok baru sekarang diajuin gitu. Berarti memang teman-teman semuanya ini banyak sekali mengalami problem yang memang kadang tidak sesuai ekspektasi kita. Sudah melebihi 1000 subscriber dan sudah melampaui 4000 jam tayang. Sedangkan di teman kita yang satu ini, dia sudah mencapai 34,6 kalau nggak salah ya, 34.000, ya 34,600 ya. Berarti dia sudah sampai 34.000 subscriber, itu banyak sekali, nggak dikit ya, sampai view-nya mencapai 1 juta view. Cuman pertanyaannya, kenapa belum ACC atau belum approve monetisasinya? Nah, di sini yang banyak problem terjadi sama YouTuber pemula. Kayak ini sama persis dengan KLZ yang sudah KLZ alami. Oke, mungkin ini kita berbagi informasi. Setelah KLZ periksa konten-konten semuanya, kurang lebih banyak faktor konten berulang dan sound yang banyak tidak original. Apakah itu boleh KLZ atau nggak boleh? Boleh, tentu saja boleh. Karena satu visi pertama atau tujuan pertama YouTuber pemula itu adalah gimana caranya buat video yang viral dan kita bisa cepat tembus 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Ya oke, banyak sekali orang dengan cara buat berita, dengan buat tentang konten-konten tentang artis, nggak apa-apa, buat aja. Nanti pada saat kita sudah melampaui batas atau sudah saatnya kita pantas sekali untuk mengajukan monetisasi, teman-teman boleh mengubah sistemnya langsung. Nah, gimana sih KLZ mengubah sistemnya, itu gimana maksudnya? Nah, langsung aja, kemarin kan sebelumnya video yang ini KLZ sudah membahas konten yang artinya konten berulang. Nah, dari cek yang KLZ cek, oke, kayaknya seperti kita langsung aja lihat di YouTube-nya sebentar biar KLZ cek. Oke, no. Biar teman-teman pada ini ya. Ini KLZ sekilas ya. Nanti KLZ jelasin secara detail. Kita lihat dulu. Ya, mudah-mudahan lah dari video yang KLZ buat bermanfaat bagi teman-teman. Mudah-mudahan kontennya teman-teman yang ngomen di video KLZ, teman-teman sukses, bisa monet juga. Kan kalau udah monet kan enak ya. Teman-teman pada ngerasain perjuangannya gimana bisa monet dan lain sebagainya. Pasti KLZ akan berbagi karena KLZ tahu betapa susahnya untuk mengambil monetisasi atau approve monetisasi. Itu susahnya bukan main, sampai kita kalau orang yang istilahnya nggak mau ribet nggak sebagai pasti udah udahlah jual aja atau gimana ya. Nah, ini ada kontennya namanya Hafiz Kamil itu komen ya di YouTube KLZ. Elza, tolong cek YouTube channel saya, 3 kali gagal monetisasi konten berulang. Memang banyak konten reupload, kalau dihapus sayang karena sudah ada beberapa video yang view-nya jutaan. Tolong ya. Oke,
ini sudah kita balas-balasan chat ya, sampai kita udah tukaran IG. Nah, oke, sebentar. Kita lihat kontennya. Wait, kita lagi loading. Bentar ya guys ya, lagi loading. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang suka nonton video Kak Elza Official, YouTube Kak Elza, tolong minta bantuannya untuk di subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe itu gratis, memang gratis. Kadang teman-teman kadang lupa saking asik nontonnya. Kak Elza ingetin lagi, jangan lupa di subscribe. Oke guys, sebelum nonton ini ayo subscribe, lonceng di bawah yang ada tulisan merah subscribe. Klik aja langsung, aktifkan loncengnya. Oke guys. Nah, ini Hafiz, oke, udah mencapai 34,6 ribu. Nah guys, kali ini kita langsung aja ke tutorialnya gimana caranya melihat konten berulang dan sound tidak original. Nah, oke, baik saja. Ada teman kita atau sobat kita yang sedang ada problem ingin ngajukan, cuman masalahnya itu adalah konten berulang sampai 3 kali. Mudah-mudahan kita bisa bantu teman-teman yang belum berhasil atau gagal yang tertunda atau berhasil yang tertunda. Mudah-mudahan teman-teman pada bisa monetisasi. Kita doain ya guys ya. Nah, ini langsung aja. Kemarin dia komen di YouTube Kak Elza. Mudah-mudahan kita bisa bantu, minta doanya, minta ridho ilahi ya. Semoga kita mudah-mudahan waktu yang tepat untuk dia dimonetisasi. Nah, ini kita lihat dari view-nya aja ini sudah mencapai 1 jutaan. Ini lumayan worth it sekali untuk channel ini, dan subscribernya lumayan banyak sekali. Cuman di permasalahannya dari konten berulang. Dari semua video hampir semuanya yaitu konten berulang. Cuman gimana sih Kak kita untuk tidak terkena konten berulang? Pertama kita pantau dulu YouTube kita. Apa konten kita mengandung konten berulang atau video yang bukan original dari kita buat, atau yang memang sound yang bukan dari YouTube asli, kita harus ubah dulu. Nah, ini sudah Kak Elza lihat keseluruhan, sudah kita lihat keseluruhan, hampir semuanya adalah konten berulang. Jadi untuk sebelumnya sudah Kak Elza berikan tutorial gimana caranya untuk mengedit video yang konten berulang. Kira-kira gimana sih Kak, atau gimana? Nonton video sebelumnya, video yang ini ya. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat yang menit akhir. Itu adalah cara ampuh untuk mengetahui ini konten berulang. Walaupun kita ragu nih, buat aja gitu. Kalau misal dia kira-kira fatal sekali ada artis atau video orang atau muka orang, itu dibuat aja lah blur dan buat sound yang aktif dari YouTube. Kira-kira seperti ini ya guys ya. White. Nah guys, ini adalah salah satu contoh untuk mengedit konten berulang atau sound yang tidak original. Jadi teman-teman, videonya yang view-nya banyak sekali, cuman itu bukan konten original dari teman-teman, itu nggak usah dihapus, pesannya jangan dihapus. Boleh teman-teman edit seperti ini, tiruin aja. Ini bisa teman-teman lihat di video sebelumnya untuk lebih jelas gimana cara mengedit videonya ya guys ya. Oke, tonton aja videonya. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang jangan lupa untuk di subscribe, diingat lagi di subscribe, like, comment, and share. Oke.
Nah guys, kurang lebih seperti ini, cari durasi yang sama dengan video teman-teman. Misal kalau ukurannya 4 menit, cari sound yang 4 menit, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Jadi jangan sampai teman-teman putus asa walaupun ada konten berulang. Mudah-mudahan jika teman-teman teliti lihat satu persatu dari video teman-teman, mudah-mudahan approve monetisasinya. Cuman kita tidak boleh langsung sombong atau gimana, kita harus banyak berdoa dan berusaha. Tanpa berdoa dan berusaha terus, itu juga sama kosongnya ya guys ya. Gila, memang hebat nih dia. Sampai dia ada view yang 1,1 juta ya. 1,1 juta view-nya. Secara apa ya, fungsional ini apa, secara keseluruhan kontennya bagus, dia sudah mencapai 4.000 jam tayang, bahkan lebih ya, 34,6 ribu, sampai view-nya 1 juta, bisa menjadi 1 juta. Itu mungkin sangat butuh pengorbanan yang istilahnya harus pintar-pintar kita mencari celah untuk gimana cara orang bisa nonton video kita sampai sebanyak itu. Cuma pertanyaan ke Elza itu tadi, kenapa sih belum ada iklan? Kenapa belum approve? Nah ini karena persyaratan dari YouTube itu sendiri banyak sekali. Salah satunya harus video original, harus sound asli dari YouTube kita ambil. Karena memang untuk pemula harus memang ngikutin aturan-aturan yang tertentu. Nanti kalau sudah monet, kita boleh buat video, misal video artis, cuman harus ada ini ya, kategori tertentu, nggak boleh yang apa gitu. Nah jadi teman-teman semuanya, kalau kita baik pemula harus ngikuti aturan, nggak boleh, istilahnya nggak boleh pakai sound yang bukan YouTube. Itu maksudnya yang nggak ada copyright. Walaupun nggak ada copyright, itu sangat rentan sekali, banyak sekali. Memang untuk approve itu susah ya, banyak banget aturan. Jadi kita mau nggak mau harus ngikut aturan tersebut. Nah ini mungkin ke Elza sudah juga mengecek videonya, hampir keseluruhan dari YouTube ini konten berulang. Jadi si mbaknya ini, Mbak Hafiz nih, mau nggak mau mbak harus buat video, mengedit ulang video yang walaupun 1 juta view itu dibuat blur dan ganti sound aja gitu, ganti sound dari sound YouTube. Karena gini mbak, kalau mbak mempertahankan video yang kontennya berulang dan mbak nggak approve terus monetisasi, untuk apa mbak buat video kalau nggak ada iklan, nggak ada penghasilan tuh untuk apa? Jadi kita harus ada, memang di sini memang kita dituntut untuk memilih dalam artian kita mau monet atau enggak. Kalau kita mau monet, kita harus blur dulu video yang kira-kira bukan konten video kita. Kira-kira kalau misal ada video kita tapi soundnya bukan sound original YouTube, ganti soundnya aja, ditimpain aja, dalam artian dimasukin aja sound dari YouTube Studio. Tapi kalau misal video yang re-upload, yang video artis, mau nggak mau cari aman, ya mau cari aman gitu, di blur videonya. Satu video misalnya 1 juta view tadi, mbak blur semua video itu dan ganti sound dari YouTube itu, kayak video Kak Elza, yang Kak Elza ajarin, yang untuk yang pengalaman 3 kali gagal itu tadi, itu sudah ada kok cara tutorialnya untuk mengedit videonya. Dan juga banyak banget sih mbak ya, mungkin mbak bulan ini sudah ngajuin ya mbak ya video itu. Nah tapi alangkah baiknya sebelum bulan depan sebelum bulan depan mbak ngajuin lagi, mbak harus buat video dulu biar nggak curiga dari pihak YouTube-nya. Kok dari semua video yang maksudnya gimana ya, kalau semua videonya itu re-upload semua, jangan sampai mengundang pihak YouTube kecurigaan. Jadi kita harus yang kalau view-nya di bawah 100 view, hapus aja deh kalau misal itu re-upload. Tapi kalau misal itu apa, di atas 100 view,
ya udah nggak apa-apa di blur, ganti sound dari video YouTube sesuai dengan menit yang ada di video Mbak. Itu kan bisa tuh. Pokoknya sudah Kak Elza ajarin di video sebelumnya, Mbak mungkin bisa dipelajarin aja. Karena hampir semua video Mbak itu re-upload. Ya kita di sini memang harus ada pilihan Mbak, mau dihapus atau Mbak mau bertahan di situ atau mau punah. Maksudnya dalam punah ini Mbak kayak gitu-gitu aja, nggak ada penghasilan, nggak ada approval dari Monet, kan untuk apa? Sedangkan kita udah ada aturan dari YouTube-nya itu per Juni ya, setiap teman-teman yang belum jadi partner pun akan dimasukkan iklan. Nah rugi dong, masa kita ngasih penghasilan video kita ke pihak YouTube, sedangkan kita susah payah buat konten dan teman-teman semuanya susah ini apa? Kadang begadang, kadang mikir kan buat konten apa lagi, buat konten apa. Jangan sampai teman-teman rugi. Walaupun memang tujuan teman-teman semuanya bukan untuk menghasilkan uang atau apa, untuk hobi. Cuman nggak munafik juga sih, siapa sih nggak mau dapat uang dari pihak YouTube. Nah jadi gini, maksud Kak Elza, Mbak cek video Mbak satu persatu. Kalau misal video Mbak ada muka Mbak, atau memang ini video asli tapi bukan Mbak yang buat, kayak berita-berita gitu, seperti artis-artis apa yang Mbak buat di sini ya, lebih baik Mbak blur, ganti sound semuanya. Dan kalau sudah semuanya Mbak cek dan sudah Mbak turutin apa yang saya bilang, pastikan Mbak tiap hari atau seminggu 4 kali video apa aja tentang buat apa aja, yang penting asli video Mbak. Nah jadi kenapa Kak Elza menyuruh Mbak untuk buat video menutupi yang lain, supaya tidak ada kecurigaan dari pihak YouTube. Jadi memang ini sudah 34, ini udah banyak, nggak apa-apa kayak gitu aja Mbak. Karena kita sekarang ini ya mau, dalam artian kita nih nakal nih, nggak harusnya ngambil YouTube, harusnya ngambil video orang, atau bukan ngambil video orang tapi Mbak buat berita sebagai itu memang asli Mbak. Iya memang punya asli Mbak, tapi di situ nggak ada foto Mbak, nggak ada video Mbak, nggak ada apa namanya penjelasan atau sebagainya. Itu kan berbeda dengan orang yang gimana ya, membuat penjelasan di suatu film misal, itu boleh. Tapi kalau misal Mbak cuman mencomot ini berita ini masalah itu sepertinya ya Mbak harus blur aja dan ganti sound aja. Mungkin sampai situ aja sih yang Kak Elza bisa jelasin sama Mbak. Dan untuk teman-temannya juga, semoga bermanfaat apa yang Kak Elza jelasin. Karena di sini memang kalau Mbak berhasil, berarti saya bahagia bisa membagikan pengalaman yang Kak Elza sampaikan kepada teman-teman semua, baik teman-teman yang mengalami problem sebagai. Mudah-mudahan lah dari video ini nanti kalau Mbak sudah percaya, Mbak boleh komen lagi di channel saya. Nanti Mbak komen, Za ini atau Kelza ini sudah saya ini bisa nggak di ini. Nah, boleh kalau mau minta tolong dicek ulang pada saat Mbak sudah mengerjakan semuanya. Nah, tapi nanti kalau misal Mbak sudah berhasil, bagikan juga pengalaman Mbak bagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya bisa kayak kita. Sebenarnya dibalik permasalahan atau problem yang terjadi di YouTube ini, membuat kita semakin pintar, semakin pengalaman banyak, dan ingin berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke, loncengnya dulu, baru dimatiin. Loncengnya dulu. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subscriber KLZ Official. Saya pribadi, semoga teman-teman semuanya hari ini baik-baik dan keesokan harinya juga baik-baik dan semakin di depan. Asik. Itu sepertinya slogan Yamaha ya. Oke, semoga teman-teman hidupnya semakin jaya, semakin sukses, walaupun misal belum sesuai dengan ekspektasi kita harus terus berusaha. Oke guys, nah kali ini kita akan membahas tentang konten salah satu teman kita di YouTube. Kemarin
2 hari yang lalu kalau nggak salah, atau 1 hari yang lalu, dia komen di video Kak Elza sebelumnya, minta tolong dicek bagian YouTube-nya karena sudah beberapa kali gagal. Padahal videonya itu viral sekali, kadang ada satu video yang view-nya sampai 1 juta view loh. Dan juga yang Kak Elza heran sekali, kenapa sih subscribernya banyak banget, kok baru sekarang diajuin gitu. Berarti memang teman-teman semuanya ini banyak sekali mengalami problem yang memang kadang tidak sesuai ekspektasi kita. Sudah melebihi 1000 subscriber dan sudah melampaui 4000 jam tayang. Sedangkan di teman kita yang satu ini, dia sudah mencapai 34,6 kalau nggak salah ya, 34.000, ya 34,600 ya. Berarti dia sudah sampai 34.000 subscriber, itu banyak sekali. Nggak dikit ya, sampai view-nya mencapai 1 juta view. Cuman pertanyaannya, kenapa belum ACC atau belum approve monetisasinya? Nah, di sini yang banyak problem terjadi sama YouTuber pemula. Kayaknya ini sama persis dengan Kak Elza yang sudah Kak Elza alami. Oke, mungkin ini kita berbagi informasi. Setelah Kak Elza periksa konten-konten semuanya, kurang lebih banyak faktor konten berulang dan sound yang banyak tidak original. Apakah itu boleh Kak Elza atau nggak boleh? Boleh, tentu saja boleh. Karena satu visi pertama atau tujuan pertama YouTuber pemula itu adalah gimana caranya buat video yang viral dan kita bisa cepat tembus 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Ya oke, banyak sekali orang dengan cara buat berita, dengan buat tentang konten-konten tentang artis, nggak apa-apa, buat aja. Nanti pada saat kita sudah melampaui batas atau sudah saatnya kita pantas sekali untuk mengajukan monetisasi, teman-teman boleh mengubah sistemnya langsung. Nah, gimana sih Kak Elza mengubah sistemnya, itu gimana maksudnya? Nah, langsung aja, kemarin kan sebelumnya video yang ini Kak Elza sudah membahas konten yang artinya konten berulang. Nah, dari cek yang Kak Elza cek, oke, kayaknya seperti kita langsung aja lihat di YouTube-nya sebentar biar Kak Elza cek. Oke, no. Biar teman-teman pada ini ya. Ini Kak Elza sekilas ya. Nanti Kak Elza jelasin secara detail. Kita lihat dulu. Ya, mudah-mudahan lah dari video yang Kak Elza buat bermanfaat bagi teman-teman. Mudah-mudahan kontennya teman-teman yang ngomen di video Kak Elza, teman-teman sukses, bisa monet juga. Kan kalau udah monet kan enak ya. Teman-teman pada ngerasain perjuangannya gimana bisa monet dan lain sebagainya. Pasti Kak Elza akan berbagi karena Kak Elza tahu betapa susahnya untuk mengambil monetisasi atau approve monetisasi. Itu susahnya bukan main, sampai kita, kalau orang yang nggak, istilahnya nggak mau ribet, nggak sebagai, pasti udah, aduh udahlah jual aja atau gimana ya. Nah, ini ada kontennya namanya Hafiz Kamil, itu komen ya di YouTube Kak Elza. Elza, tolong cek YouTube channel saya, 3 kali gagal monetisasi konten berulang. Memang banyak konten reupload, kalau dihapus sayang karena sudah ada beberapa video yang viewnya jutaan. Tolong ya. Oke, ini sudah kita balas-balasan chat ya, sampai kita udah tukaran IG. Nah, oke, sebentar. Kita lihat kontennya. Wait, kita lagi loading. Sebentar ya guys ya. Lagi loading.
Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang suka nonton video Kak Elza Official, YouTube Kak Elza, tolong minta bantuannya untuk di subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe itu gratis, memang gratis. Kadang teman-teman kadang lupa saking asik nontonnya. Kak Elza ingetin lagi, jangan lupa di subscribe. Oke guys, sebelum nonton ini ayo subscribe, lonceng di bawah yang ada tulisan merah subscribe. Klik aja langsung, aktifkan loncengnya. Oke guys. Nah, ini Hafiz, oke. Udah mencapai 34,6.000 subscriber, gila, memang hebat nih dia. Sampai dia ada view yang 1,1 juta ya. 1,1 juta view-nya. Secara apa ya, fungsional ini apa? Secara keseluruhan kontennya bagus. Dia sudah mencapai 4.000 jam tayang, bahkan lebih ya, 34,6.000, sampai view-nya 1 juta, bisa mencapai 1 juta. Itu mungkin sangat butuh pengorbanan yang istilahnya harus pintar-pintar kita mencari celah untuk gimana cara orang bisa nonton video kita sampai sebanyak itu. Cuma pertanyaan Kak Elza itu tadi, kenapa sih belum ada iklan, kenapa belum approve? Nah ini karena persyaratan dari YouTube itu sendiri banyak sekali. Salah satunya harus video original, harus sound asli dari YouTube kita ambil. Karena memang untuk pemula harus memang ngikutin aturan-aturan yang tertentu. Nanti kalau sudah monet, kita boleh buat video, misal video artis, cuman harus ada ini ya, kategori tertentu, nggak boleh yang apa gitu. Nah jadi teman-teman semuanya, kalau kita baik pemula harus ngikuti aturan, nggak boleh, istilahnya nggak boleh pakai sound yang bukan YouTube itu, maksudnya yang nggak ada copyright. Walaupun nggak ada copyright itu sangat rentan sekali, banyak sekali, memang untuk approve itu susah ya, banyak banget aturan. Jadi kita mau nggak mau harus ngikut aturan tersebut. Nah ini mungkin Kak Elza sudah juga mengecek videonya, hampir keseluruhan dari YouTube ini konten berulang. Jadi si mbaknya ini, Mbak Hafiz nih, mau nggak mau mbak harus buat video, mengedit ulang video yang walaupun 1 juta view itu dibuat blur dan ganti sound aja gitu, ganti sound dari sound YouTube. Karena gini mbak, kalau mbak mempertahankan video yang kontennya berulang dan mbak nggak approve terus monetisasi, untuk apa mbak buat video kalau nggak ada iklan, nggak ada penghasilan tuh untuk apa? Jadi kita harus ada, memang di sini memang kita dituntut untuk memilih dalam artian kita mau monet atau enggak. Kalau kita mau monet, kita harus blur dulu video yang kira-kira bukan konten video kita. Kira-kira kalau misal ada video kita tapi soundnya bukan sound original YouTube, ganti soundnya aja, ditimpain aja, dalam artian dimasukin aja sound dari YouTube Studio. Tapi kalau misal video yang re-upload, yang video artis, mau nggak mau cari aman, ya mau cari aman gitu, di blur videonya. Satu video misalnya 1 juta view tadi, mbak blur semua video itu dan ganti sound dari YouTube itu, kayak video Kak Elza, yang Kak Elza ajarin yang untuk yang pengalaman 3 kali gagal tadi, itu sudah ada kok cara tutorialnya untuk mengedit videonya. Dan juga banyak banget sih mbak ya, mungkin mbak bulan ini sudah ngajuin ya mbak ya video itu. Nah tapi alangkah baiknya sebelum bulan depan sebelum bulan depan mbak ngajuin lagi, mbak harus buat video dulu biar nggak curiga dari pihak YouTube-nya. Kok dari semua video yang maksudnya gimana ya, kalau semua videonya itu re-upload semua, jangan sampai mengundang pihak YouTube curigaan. Jadi kita harus yang kalau view-nya di bawah 100 view hapus aja deh kalau misal itu re-upload. Tapi kalau misal itu apa, di atas 100 view,
ya udah nggak apa-apa di blur, ganti sound dari video YouTube sesuai dengan menit yang ada di video Mbak. Itu kan bisa tuh. Pokoknya sudah Kak Elza ajarin di video sebelumnya, Mbak mungkin bisa dipelajarin aja. Karena hampir semua video Mbak itu re-upload. Ya kita di sini memang harus ada pilihan Mbak, mau dihapus atau Mbak mau bertahan di situ atau mau punah. Maksudnya dalam punah ini Mbak kayak gitu-gitu aja, nggak ada penghasilan, nggak ada approval dari Monde, kan untuk apa? Sedangkan kita udah ada aturan dari YouTube-nya itu per Juni ya, setiap teman-teman yang belum jadi partner pun akan dimasukkan iklan. Nah rugi dong, masa kita ngasih penghasilan video kita ke pihak YouTube, sedangkan kita susah payah buat konten dan teman-teman semuanya susah ini apa, kadang begadang, kadang mikir kan buat konten apa lagi, buat konten apa. Jangan sampai teman-teman rugi. Walaupun memang tujuan teman-teman semuanya bukan untuk menghasilkan uang atau apa, untuk hobi. Cuman nggak munafik juga sih, siapa sih nggak mau dapat uang dari pihak YouTube. Nah jadi gini, menurut Kak Elza, Mbak cek video Mbak satu persatu. Kalau misal video Mbak ada muka Mbak, atau memang ini video asli tapi bukan Mbak yang buat kayak berita-berita gitu, seperti artis-artis apa yang Mbak buat di sini ya, lebih baik Mbak blur, ganti sound semuanya. Dan kalau sudah semuanya Mbak cek dan sudah Mbak turutin apa yang saya bilang, pastikan Mbak tiap hari atau seminggu 4 kali video apa aja tentang buat apa aja, yang penting asli video Mbak. Nah jadi kenapa Kak Elza menyuruh Mbak untuk buat video menutupi yang lain, supaya tidak ada kecurigaan dari pihak YouTube. Jadi memang oh ini sudah 34, ini udah banyak, nggak apa-apa kayak gitu aja Mbak. Karena kita sekarang ini ya mau, dalam artian kita nih nakal nih, nggak harusnya ngambil YouTube, harusnya ngambil video orang, atau bukan ngambil video orang tapi Mbak buat berita sebagai itu memang asli Mbak. Iya memang punya asli Mbak, tapi di situ nggak ada foto Mbak, nggak ada video Mbak, nggak ada apa namanya penjelasan atau sebagainya. Itu kan berbeda dengan orang yang gimana ya, membuat penjelasan di suatu film misal, itu boleh. Tapi kalau misal Mbak cuman mencomot ini berita ini maksudnya itu sepertinya ya Mbak harus blur aja dan ganti sound aja. Mungkin sampai situ aja sih yang Kak Elza bisa jelasin sama Mbak. Dan untuk teman-temannya juga semoga bermanfaat apa yang Kak Elza jelasin, karena di sini memang kalau Mbak berhasil berarti saya bahagia bisa membagikan pengalaman yang Kak Elza sampaikan kepada teman-teman semua, baik teman-teman yang mengalami problem sebagai. Mudah-mudahan lah dari video ini nanti kalau Mbak sudah percaya, Mbak boleh komen lagi di channel saya. Nanti Mbak komen, Za ini atau Kelza ini sudah saya ini bisa nggak di ini. Nah, boleh kalau mau minta tolong dicek ulang pada saat Mbak sudah mengerjakan semuanya. Nah tapi nanti kalau misal Mbak sudah berhasil, bagikan juga pengalaman Mbak bagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya bisa kayak kita. Sebenarnya dibalik permasalahan atau problem yang terjadi di YouTube ini, membuat kita semakin pintar, semakin pengalaman banyak, dan ingin berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke, loncengnya dulu baru dimatiin. Dadah.